Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas esai dengan berjudul yaitu Kepemimpinan Transformasional dalam Operasi. Jadi di mana peran strategis pemimpin ini dalam membangun budaya layan yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan tetap menjaga kualitas. Banyak organisasi kemudian memilih menerapkan konsep LEAN sebagai solusi untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Namun pada kenyataannya, nggak semua penerapan LEAN berjalan sukses. Banyak perusahaan yang hanya fokus pada alat dan metode LEAN, seperti pengurangan biaya atau efisiensi proses tanpa memperhatikan faktor manusia dan kepemimpinan di baliknya. Masalah utama yang sering muncul adalah LEAN diterapkan secara terpisah-pisah gitu. Kualitasnya diperbaikin tapi persediaan masih berlebihan. Stok dikurangin tapi karyawan belum siap. Di sisi lain, pelatihan SDM ini sudah dilakukan, namun tidak berhubungan langsung dengan perbaikan proses kerja. Akibatnya, LEAN hanya menjadi program jangka pendek dan tidak benar-benar membentuk budaya kerja yang berkelanjutan. Nah, dalam kondisi ini, peran pemimpin jadi sangat penting gitu. Menurut Burns 1978 menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional mampu mengubah cara berpikir dan motivasi karyawan agar sejalan dengan tujuan organisasi. Sejalan dengan itu, menurut Laika 2004 menekankan bahwa LEAN hanya bisa bertahan jika pemimpin membangun budaya perbaikan berkelanjutan dan menghargai peran manusia. Oleh karena itu, esai ini bertujuan membahas bagaimana kepemimpinan transformasional dalam operasi berperan strategis dalam membangun budaya LEAN yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Oke, lanjut kita masuk ke bagian pembahasan. Di sini ada 5 pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional sebagai dasar budaya LEAN. Dalam LEAN, pemimpin bukan hanya orang yang memberi perintah, tapi juga panutan bagi seluruh tim. Pemimpin transformasional biasanya memiliki visi yang jelas dan mampu menjelaskan apa alasan dibalik setiap perubahan gitu. Dengan begitu, karyawan nggak hanya fokus menjalankan perintah ya, tapi juga memahami tujuan dari perubahan tersebut. Ketika pemimpin terlibat langsung dalam proses kerja dan mau mendengarkan masukan dari karyawan, dan tidak lagi terasa sebagai beban tambahan. Dampaknya karyawan lebih terbuka terhadap perubahan dan merasa menjadi bagian dari proses perbaikan. Inilah pondasi utama budaya LEAN yang kuat dan berkelanjutan. Terus lanjut poin nomor 2 yaitu dampak keputusan kepemimpinan terhadap kualitas operasional. Dalam LEAN, kualitas tidak dilihat sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan, tetapi sebagai bagian dari proses sejak awal. Keputusan pemimpin ini untuk mendorong karyawan melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian sangat berpengaruh sama kualitas. Jadi ketika pemimpin nggak menyalahkan karyawan atas kesalahan yang dia perbuat, tapi justru mengajak mencari solusi gitu. Jadi dia fokus mencari solusi, gimana solusinya gitu. Nah, dengan itu kualitas pasti akan meningkat secara alami gitu. Sebaliknya, kalau pemimpin merespon kesalahan dengan hukuman, karyawan cenderung memilih diam. Hal ini juga pernah terjadi ya di PT GM General Motors sebelum melakukan transformasi besar, di mana gaya kepemimpinan yang terlalu hierarkis membuat pekerja enggan melaporkan masalah. Akibatnya banyak cacat produk yang terus berulang gitu. Dari sini kelihatan kan bahwa kualitas LEAN itu sangat dipengaruhi oleh cara pemimpin mengambil keputusan dan menyikapi masalah, bukan hanya oleh aturan tertulis gitu. Terus lanjut ke poin nomor 3, peran kepemimpinan dalam pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan dalam LEAN ini bertujuan untuk menjaga alur produksi agar tetap lancar dengan stok yang efisien. Namun, keputusan untuk mengurangi persediaan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemimpin transformasional ini memahami bahwa pengelolaan stok harus diikuti dengan proses yang stabil dan karyawan yang siap. Contoh yang sering dijadikan rujukan adalah PT Toyota ya, di mana pengurangan persediaan dilakukan secara bertahap dan dibarengi dengan pembinaan karyawan gitu.
Pemimpin operasional mastiin nih bahwa kualitas proses udah stabil sebelum stoknya dikurangin. Sebaliknya, banyak perusahaan gagal karena pemimpin hanya fokus pada penghematan stok tanpa mempersiapkan sistem dan sumber daya manusia ini. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan itu sangat bergantung pada keputusan pemimpin yang terintegrasi dengan kualitas dan kesiapan sumber daya manusianya itu SDM. Lanjut yaitu poin nomor 4 ya, kepemimpinan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam LEAN. SDM ini merupakan inti dari budaya LEAN karena karyawanlah yang menjalankan proses sehari-hari gitu. Kepemimpinan transformasional mendorong karyawan membuat aktif memberikan ide, perbaikan dan terlibat dalam pemecahan masalah. Keputusan pemimpin untuk memberi kepercayaan dan ruang diskusi itu bikin ningkatin rasa memiliki terhadap pekerjaan gitu. Jadi di organisasi ini yang berhasil menerapkan LEAN, pelatihan bukan sekedar formalitas, tapi langsung dikaitin langsung dengan perbaikan kerja nyata. Sebaliknya, jika pelatihan dilakukan tanpa tindak lanjut dan tanpa dukungan si pemimpin, karyawan akan menganggapnya tidak penting gitu, percuma gitu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan SDM dan LEAN sangat bergantung pada konsistensi sikap dan keputusan pemimpin. Nomor 5. Poin nomor 5 yaitu integrasi kepemimpinan, kualitas persediaan dan sumber SDM. LEAN akan berjalan efektif jika kualitas, persediaan, dan SDM dipandang sebagai satu kesatuan. Keputusan pemimpin di satu aspek pasti berdampak pada aspek lainnya. Kualitas yang baik memudahkan pengurangan persediaan. Nah, persediaan yang efisien mendukung kelancaran kerja, dan SDM yang berdaya memastikan perbaikan terus berlangsung. Pemimpin transformasional berperan sebagai penghubung yang menjaga keseimbangan ketiga aspek tersebut. Nah, untuk 5 poin itu ya cukup mungkin ya saya bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Dari pembahasan di atas ini dapat kita simpulkan ya bahwa LEAN ini bukan sekedar metode efisiensi, tapi sebuah budaya yang sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional ini memiliki peran strategis dalam menyatukan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan SDM dalam satu sistem operasional yang saling mendukung gitu. Jadi tanpa kepemimpinan yang tepat, LEAN ini hanya akan menjadi program sesaat tanpa dampak jangka panjang. Nah, jadi tesis awal esai ini kembali ditegaskan bahwa keberhasilan budaya LEAN yang sangat ditentukan oleh keputusan dan sikap pemimpin dalam mengelola manusia dan proses secara bersamaan. Implikasinya yaitu organisasi yang ingin sukses menerapkan LEAN perlu mengawasi perubahan dari kepemimpinannya terlebih dahulu. Pemimpinnya dulu yang dicek nih. Jadi dengan adanya pemimpin yang transformasional, LEAN tidak hanya menjadi strategi operasional, tapi juga budaya kerja yang hidup dalam organisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai esai kepemimpinan transformasional dalam operasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.